Perspektif 96 FM Merkuri. Sahabat, kasus Bank Senturi terus bergulir bak bola liar. Dan tak dipungkiri, kasus Bank Senturi menjadi isu yang sangat seksi dalam konteks pemerintahan SBY Budiono. Karena selain kredibilitas, popularitas SBY Budiono juga menjadi taruhannya. Mengingat kasus Bank Senturi ini mencuatkan nama Sri Mulyani dan Budiono yang merupakan pejabat yang berwenang dalam pengucuran bailout ke Bank Senturi. Tak heran, skandal Bank Senturi pun mulai mencari sasaran tembak dalam tanda petik, sementara para pihak yang terkait dalam penyelamatan bank ini terkesan mulai saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya mengatakan keluarnya keputusan bailout itu akibat kekhawatiran terjadi potensi sistemik perbankan nasional dan menuding Bank Indonesia yang tidak melaporkan perihal adanya fraud atau penggelapan dana. Sementara, tudingan pihak lain juga muncul menyangkut campur tangan sejumlah pejabat yang menyimpan dananya di Bank Senturi. Dikabarkan juga, sejumlah BUMN termasuk perbankan plat merah dan pejabat BUMN menjadi deposan besar di Bank Senturi yang tak pelak ikut memancing di air keruh dalam proses pengucuran dana kepada Bank Senturi. Sampai di sini, senyatanya tak sedikit pertanyaan yang muncul terkait kasus Senturi. Apalagi harus diakui, tak banyak publik yang memahami dengan gamblang memang apakah itu resiko sistemik perbankan nasional misalnya dan bagaimana itu bisa terjadi. Seperti, benarkah hipotesis bahwa kalau Bank Senturi tidak diselamatkan alias langsung ditutup saja, akan ada potensi kerusakan sistemik dalam sistem perbankan nasional? Apakah sebuah problem di sebuah bank kecil yang diawali oleh kesalahan kriminal para bankirnya dan kemudian dipetakan sebagai punya potensi pengaruh pada keseluruhan sistem perbankan nasional bisa disebut sistemik? Atau benarkah kalau Bank Senturi dibiarkan atau ditutup, maka itu akan menciptakan rush pada perbankan nasional? Atau jangan-jangan ada deposan besar tertentu yang perlu dilindungi atau ditalangi oleh lembaga penjamin simpanan? Dan bagaimana pula keterkaitannya dengan bank atau institusi lain sehingga dikatakan berpotensi sistemik? Juga pertanyaan lainnya, setoran awal lembaga penjamin simpanan yang senilai 4 triliun rupiah dan premi dari peserta penjaminan LPS itu merupakan uang negara atau bukan? Sahabat, mengutip inilah.com, sejumlah pengamat seperti Chief Economist BNI Tony Prasetyantono menilai bahwa tidak ada potensi kerugian negara dalam kasus Senturi ini. Begitu juga Kepala LPS, Firdaus Jailani, yang menyatakan bahwa kerugian negara dalam kasus Bank Senturi adalah hipotetis, karena bank itu bisa dijual dengan harga lebih mahal daripada dana suntikannya. Namun meski begitu, tak sedikit pula kalangan masyarakat yang khawatir terjadinya BLBI Jilid 2 dalam kasus Bank Senturi mendukung langkah BPK melakukan audit secara transparan, utamanya untuk menilai secara objektif kebijakan pemerintah dalam penyelamatan perbankan. Kata Koordinator ICW, Danang Widoyoko, pemerintah harus transparan karena masalah itu sudah masuk ke wilayah publik. Selain itu, kata Danang, audit yang dilakukan nanti juga ditujukan untuk memastikan apakah ada kepentingan-kepentingan tertentu dalam pengucuran dana dimaksud. Sehingga dengan begitu diharapkan kasus serupa tidak terulang pada masa mendatang. Sementara itu, sahabat Merkuri, Ketua BPK Anwar Nasution sendiri mengatakan, dalam melakukan pemeriksaan, pihaknya akan menelisik neraca Bank Senturi dari dua sisi, yakni sisi aktiva atau penerimaan dan sisi pasiva atau pengeluaran. Dan selain melihat asal-usul dana pihak ketiga serta bantuan likuiditas dari lembaga penjamin simpanan, BPK, kata Anwar, akan menelisik indikasi pembobolan dana oleh pengelola bank. Nah, demikianlah sahabat, kini publik berharap agar pihak berwenang, baik DPR, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut kasus bernuansa kriminal ini secara transparan. Dan senyampang kini bola ada di tangan BPK, maka satu hal yang kita pesankan adalah bahwa BPK juga mesti bekerja cepat. Apalagi masalah Bank Senturi ini sudah masuk ke BPK sejak 26 Agustus 2009. Langkah penegakan hukum dan good governance mana harus dilaksanakan agar rakyat tak kehilangan kepercayaan. Setujukah Anda? Saya Rani Iskandar untuk Perspektif 96 FM Merkuri. 96 FM Merkuri. News and Infotainment.